Hai teman-teman semuanya, shalom. Kita lanjut ya teman-teman ya. Puji Tuhan, amin, amin, iya, amin. Lama tak live, iya, belasan. Jadi Islam sekarang apa kabar? Halo, lagi pada gembira ya? Israel dibombardir sama Iran. Lupa ya, Iran itu negara Syiah, kalau kalian tahu. Syiah itu bukan kalian, bukan Islam. Syiah itu tidak pernah berafiliasi dengan negara-negara Islam sekalipun. Ada berita katanya Pangeran Saudi mendukung Iran. Kamu pikir nggak? Kenapa Pangeran Saudi hanya mendukung lewat verbal? Kenapa nggak dari tenaga? Kenapa nggak dari materi? Kenapa nggak mau tanya? Penasaran nggak kira-kira? Cuman mulut doang, cuman statement doang. Tahu nggak kenapa? Hah? Tahu nggak? Dari apa? Tahu nggak? Kamu pernah main petak umpet? Kamu tahu kalau misalnya di salah satu anggota kamu ada yang main agak becus, dijadiin apa? TUMBAL. Nah itu Iran. Ya nggak apa-apa, itu kan luar biasa ya, Islam dengan kecerdasannya luar biasa. Lo pahami strategi perang. Nggak lupa ya. Saya heran gitu sama mereka gitu kan, melihat kondisi sekarang. Wah mereka happy. Israel sekarang dibombardirnya sama Syiah, bukan sama Islam kalian. Dibombardir sama Syiah. Coba lihat, tanya sama orang ahli apa? Ahli peperangan, ahli politik, coba lihat. Ya. Kita lanjut ya. Ada Islam yang sudah mulai ini pintar. Soalnya setahu saya ada seorang yang IQ-nya tinggi 200 berapa gitu, mengaku Yesus sebagai Tuhan. Atau kalau misalkan yang belum mengakui dan belum percaya Yesus sebagai Tuhan, berarti IQ-nya di bawah dia. Berarti nggak heran ya 78 mayoritas di sini. Tahu kan teman-teman? Ada yang udah baca belum beritanya? Orang dengan IQ tertinggi mengakui Yesus sebagai Tuhan, 200 sekian. Tahu ya? Nah, berarti kalau misalkan yang belum mengakui atau bahkan tidak menerima, tidak menyangkal Yesus sebagai tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, menyangkal Yesus sebagai Tuhan, berarti IQ-nya di bawah itu. Berarti 78 berarti. Jangan bohong ya. Marlina Lina Agus, gue bukan lagi cosplay jadi nabi. Nggak ada bohong-bohong di sini. Teman-teman bantu dikencangkan tap-tap layarnya ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Jangan bohong ya, di bawah IQ 80 betul. Yesus manusia betul. Yesus adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Oh, tuh kucing saya ngeong. Nah. Kucingku lagi pengen kawin. Ini kayak Baginda ini. Harus turun celana, turun ayat dia baru diam. Birahi kali kamu ya. Salam dua Rob. Iya itulah Islam. Kita lanjut ya. Teman-teman bantu tap-tap layar ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Thank you Kak nih. Thank you. Salve Kak nih. Apa kabar? Shalom Bastian bos muda. Selamat malam. Tuhan ya Yesus, selamat malam. Iya selamat malam. Silakan buka kameranya. Ya, Yesus kemana Zat? Kok tidur ya? Enggak, Allah yang lagi tidur. Innama. Mau saya bacakan ayatnya tapi kamu harus open cam. Lupa saya. Open cam dulu, open cam. Katanya bilang Tuhan. Nah ya, bye-bye. Saya nggak lagi nyari nabi di sini. Sudah saya bilang teman-teman Islam ya, kita nggak lagi open audisi untuk mencari nabi. Nabi sudah cukup 25 dan itu pun 25-nya kayaknya nggak beres ya. Karena panitia katanya kecolongan dari sekitar banyak yang mendaftar harus meloloskan orang yang buta huruf gitu loh. Ya, maksudnya dari sekian banyak kontestan dan kandidat harus meloloskan orang yang buta huruf dan banyak mau gitu loh. Jadi panitia udah nggak mau lagi gitu. Makanya udah nggak lagi buka audisi gitu ya. Jadi kalau misalkan naik di sini karena ini bukan audisi mencari nabi, karena sudah selesai audisi mencari nabi. Jadi harus open kamera ya. Kalau audisi mencari nabi mungkin wajah tidak terlalu terlihat jelas, nggak jadi masalah ya. Kenapa pada marah itu?
gimana saya nyebut merek? Abis saya. Nggak ada nyebut merek loh. Jadi ada nggak saya nyebut merek? Ada nggak saya nyebut merek? Nggak ada. Saya nggak ada nyebut merek. IQ lu emang berapa kak? Sekalian spill bukti ya. Sini, diskusi aja. Kita discuss. Alia, kamu pakai pronounce-nya, kamu pakai ininya she, her. Kamu naik coba. Saya mau tanya soal pronoun saja. Boleh? Saya mau tanya simple Alia. Kamu sudah saya undang, harusnya kamu tinggal pencet accept ya. Oh, ditolak. Ayo naik IQ, kita ngomongin IQ kan. Saya mau tanya, Tuhanmu itu laki-laki atau bukan? Kalau Tuhan saya Yesus Kristus firman Allah yang menjadi manusia, dalam kemanusiaan kedagingannya dia menjadi manusia sama seperti kita, jenis kelaminnya laki-laki. Kenapa? Karena nubuatan berbicara tentang imam, nabi, dan raja. Dan dalam Yesaya 7:14 jelas sendiri dikatakan Tuhan yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, jadi Yesus kamu gak usah tanya, oh kenapa Tuhan laki-laki? Nah, dalam kemanusiaan ya. Nah, yang mau saya tanya, karena Tuhanmu bukan manusia, kenapa Tuhanmu pakai kata ganti laki-laki? Silakan naik, Alia. Jangan alasan ini tuh. Spill IQ. Saya sudah bilang tadi ya. Kita punya premis di sini Alia, kamu dengar nggak? Kamu dengar ya? Nih, teman-teman dengerin saya. Saya punya premis. Lagi ngomongin IQ betul. Premis saya mengenai IQ adalah saat ini lagi viral sebuah berita di mana ada seorang pemuda, seorang laki-laki, IQ-nya tinggi 200 sekian. Dia mengaku Yesus sebagai Tuhan dengan terang-terangan mendeklarasikan. Nah, saya punya premis yang IQ-nya tinggi mengaku Yesus sebagai Tuhan. Berarti yang menolak dan menyangkal Yesus sebagai Tuhan, IQ-nya kontradiksi dengan yang IQ-nya tinggi. Berarti IQ-nya rendah. Paham nggak Alia? Wah, pantas kamu. Paham dia. Saya nggak lagi ngomongin IQ saya. Saya lagi bilang ada seorang pemuda IQ-nya 200 sekian. Bukan saya. Antara IQ sama telinga kamu kayaknya. Nggak mau naik dia. Coba cek. Jadi gini, Alia dan teman-teman Islam semua ya, kalau punya handphone, smartphone itu lebih pintar orang. Jangan lebih pintar handphonenya. Pantas saja kalian itu di BODOhi gitu ya. Nih, kalau nggak percaya, nggak percaya dia tuh. Saya kasih beritanya pakai bahasa Inggris, mereka ngerti nggak ya? Atau bahasa Arab? Tolong bantu tetep layar yang baru bergabung. Shalom. Terima kasih ke Evelyn. Terima kasih teman-teman semuanya. Tuhan Yesus berkati. Ntar ya. Nih. Kamu tahu Young Hoon Kim? Nih. Young Hoon Kim. Saya balikan kamera dulu. Saya kasih faktanya. Kalau saya itu nggak lagi ngajarin kalian tentang agama saya. Kalau ngajarin tentang agama saya mungkin ya ngomongnya tanpa dalil. Kalau saya ngomongin tentang iman saya itu harus pakai dalil gitu ya. Karena saya sudah murtad, jadi saya nggak dongeng lagi guys. Jadi no worry ya, be happy. Kalau sama Joseph, karena Joseph sudah murtad percaya Yesus, tidak ada yang namanya bohongan. Nah kamu lihat nih ya. Young Hoon Kim, as the world's highest IQ record holder, I believe that Jesus Christ is God, the way and the truth and the life. Ngerti kamu? Jadi saya lagi ngomongin orang ini, bukan lagi ngomongin pribadi saya. Islam nggak ngerti. Kita harus ngomong berkali-kali. Kayak mereka muterin kotak itu 7 kali baru mereka paham tujuannya apa ya. Jangan disamain dong. Masa saya ngomong harus 7 kali juga? Nah, saya nggak mau muter-muter. Jangan cosplay kalian punya di sini. Oke? Apa? Masih nggak ngerti juga? Aduh, udah deh sekarang. Karena waktunya sudah menunjukkan waktu di mana kalian harus membentur-benturkan kepala ke tanah. Lebih baik kalian benturkan kepala ke tanah. Itu pemanasan, warm up dulu sebelum kalian nonton live saya ya. Silahkan. Go. Sana. Silahkan bentur-benturkan kepala ke tanah dulu sana. Pemanasan dulu, baru nanti nonton live-nya Joseph. Nanti otaknya sudah panas, sudah ngerti. Jadi saya nggak perlu ngomong berkali-kali gitu loh. Bisa nggak? Ya, silakan. Yang mau bentur-benturkan kepala silakan, saya persilakan. Pintu keluar ada di sana, silakan. Jangan nunggu saya nggak mau. Saya udah selesai. Saya nggak ikut lagi, oke? Kita lanjut ya. Aduh.
Kita lanjut ya teman-teman ya. Bantu tap-tap layar guys ya. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Penyembah ciptaan, saya tidak menyembah ciptaan, saya menyembah sumber segala ciptaan, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah awal dari segala sesuatu, karena dia adalah penyebab segala sesuatu ada. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia segala sesuatu yang dijadikan tidak akan jadi. Jadi Yesus adalah awal dari segala sesuatu, bukan Yesus itu ciptaan, bukan. Yesus itu adalah kalimatullah, firman Allah. Fil ba'di kanal kalimatu wa kanal kalimatu indullah wa kanal kalimatullah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. En arche en hologos kai hologos en prostonteon kai theos en hologos. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Ya. Kita lanjut. Ini Islam saya naikkan, kok ada yang naik ya? Oke. Open cam ya, open cam ya. Saya sudah pakai disclaimer tadi. Oh, turun. Oke. Shalom, shalom juga. Shalom, shalom. Lion SH 340. Saya mau tanya dulu. Ya, Yesus Islam atau Allah. dari Kristen? Iya, Islam. Yesus Allah. Kenapa Yesus berdoa kepada Allah? Di mana Yesus berdoa kepada Allah? Lukas 6 nomor 12, aku baca. Bacakan coba Lukas 6 ayat 12. Kristen nipu terus kerjaan kau. Ya, nanti kita lihat siapa. Manusia di Tuhan nih. Sudah, jangan banyak berbicara. Ini bukan masjid. Kalau kamu mau berbicara, pergi ke masjid. Bacakan ayatnya. Sudah, diam, jangan kencang-kencang. Bacakan ayatnya. Lukas 6 ayat 12. Lalu Yesus pergi ke bukit, dan di sana ia berdoa. What's the point? Yesus pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan berdoa kepada Allah. Jadi kalau Yesus menyatu kepada Allah, kenapa dia berdoa, bodoh? Oh, jangan. Oke, kita jawab ya. Nanti kamu saya tanya pertanyaan yang sama bahwa Allahmu berdoa. Nanti saya tanya ya. Saya tampilkan datanya. Oke, kita jawab. Ketika kamu bacakan Lukas 6 ayat 12, di situ Tuhan Yesus berdoa. Kita baca di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 11, di situ jawabannya. Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 11 boleh dibuka, saya bacakan. Kalau nggak percaya dengan yang saya bacakan boleh dibuka. Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 11. Yang Bukan Filipi, di Al-Quran di mana? Di mana lo berdoa kepada Allah? Di mana? Oh, bukan di Al-Quran, cari. Oh, ini mau dibukakan. Allah berdoa mau dibukakan. Beneran? Di mana? Oke, saya suka. Padahal saya belum selesai. Padahal saya belum selesai jawab. Ya udah, saya bukakan ya. Bentar, saya buka datanya dulu. Balik kamera. Boleh? Sabar ya. Kenapa kau mute? Jenggo palsu. Gak usah kau hina-hina aku. Kau lupakah nabimu juga berjenggot? Nih. Kau baca di sini, ini websitenya Muhammadiyah. Suara Muhammadiyah. Kau baca di sini. Al-Quran mana? Kau percaya hadis atau Quran? Saya lebih percaya Al-Quran. Al-Quran itu kata hadis kursi yang mana? Hadis sama Al-Quran sama enggak? Hadis kursi itu apa? Hadis kursi itu artinya perkataan Nabi. Al-Quran itu perkataan Allah. Salah. Kau pede kau. Hah? Hadis kursi perkataan Nabi. Saya ulangi. Buktikan di Al-Quran di mana? Hadis qudsi. Jangan kemana-mana. Hadis qudsi di mana? Itu hadis atau Al-Quran? Hadis. Makanya itu hadis banyak palsu, makanya kau tipu-tipu saya. Sekarang saya tanya. Kalau misalkan saya mau masukkan, lihat di sini Islam, denial, web Suara Muhammadiyah. Kamu itu penyembah Tuhan berkontol. Jangan pakai bahasa Islam, udah panik kau, kabur kau. Islam kayak gitu, Islam. Kamu mau minta dihargain sama saya. Bahkan kamu tidak pantas untuk disebut sebagai manusia, karena cara berpikir dan cara berbicara kamu itu bukan manusia. Sorry ya, Islamis malah ngata-ngatain. Enggak kayak gitu, enggak. Dan orang-orang penasaran kenapa si Joseph sama kami kayaknya kesel banget. Masih nanya. Aduh, pusing deh saya. Ngurusin kalian tuh kayak ngurusin, maaf ya,
kucing saya masih nurut loh. Mereka pup pip itu tahu di mana tempatnya. Kalau kalian pup dan pip nggak tahu tempatnya di mana. Itu. Oh, Joseph, kok kamu menghina kami? Ya kan saya bilang kalian itu hanya buang kotoran. Kesini menyebabkan onar itu kan nggak lebih buruk dari binatang yang meninggalkan hajatnya ya bau sembarangan gitu. Dibilang ya. Ini saya diskusi loh, baru saya mau menjawab tadi Lukas 6 ayat 12, saya mau jawab Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 11, dia sudah tahu itu jawabannya dan dia tidak bisa kemana-mana lagi, makanya dia paksa saya seolah-olah saya itu ngomong asal. Kalau Allah dia juga berdoa, ternyata saya punya datanya dan buat datanya itu valid. Ya, suara Muhammadiyah itu, bukan suara Joseph ya. Gimana sih? Oke, kita lanjut ya. Tuhan memberkatimu, Joseph. Tuhan memberkati juga teman-teman yang menonton dan mendukung ya. Tap-tap layar ya teman-teman ya. Selamat malam, Bang Joseph. Shalom, Rama Madura, selamat malam. Mohon dibuka kameranya. Saya mau buka kamera ya. Dengan syarat Bang Joseph juga kumisnya jangan. Nggak usah ngomongin kumis, kamu itu bukan desainer fashion. Nggak usah ngomongin penampilan saya. Kita diskusi ini, yang penting saya kelihatan wajah. Saya bukan nabi kamu, junjungan kamu. Nggak kelihatan wajahnya aja kamu ikutin, kamu percaya. Saya yang cuma ketutupan jenggot aja kalian kelabakan. Joseph buka dulu jenggotnya, kamu nggak percaya itu Joseph. Kamu ikutin orang yang sampai sekarang mukanya nggak kelihatan. Hah? Itu orang apa DPO? Kamu lihat DPO? Pernah lihat nonton TV DPO? Pernah lihat kriminal-kriminal? Itu mukanya disensor. Bedanya apa? Yang tadi mana? Enggak, buka kamera, buka kamera, buka kamera. Buka kamera. Buka kamera. Saya nggak mau buka kamera. Saya lagi ngomong sama orang atau sama junjungan kamu? Ngomong pakai jenggot palsu segala. Sudah, saya di sini tidak pernah mengklaim jenggot saya asli. Kalau saya mengklaim jenggot saya asli, boleh kamu bilang, oh jenggotnya kamu palsu. Saya bukan seperti junjungan kamu, ngaku-ngaku sebagai nabi, makanya kamu pantas ngatain dia nabi palsu. Bisa nggak kita diskusi, fokus? Bilangnya aja akademis. Ya ini akademis, saya minta kamu untuk terakhir kalinya buka kamera, kalau nggak bisa kamu turun. Bilangnya aja akademis. Buka kamera, 1. Buka kamera, 2. Jenggotmu itu loh. Nggak usah ngomongin jenggot saya. How many time do I have to tell you Islam? Kamu tuh bukan donatur, nggak usah ngatur-ngatur saya. Bisa? Buka kamera 3 kali. Ngeri jenggotnya. Ya bro. saya lebih ngeri ngeliat kamu. Takutnya saya diskusi sama junjungannya berapa miliar orang di sini ya cosplay. Ngeri sama saya. Saya itu nggak. Ngapain ngeri sama saya? Saya itu nggak demen anak kecil ya. Saya punya temen, dia punya adik, saya nggak nafsu, nggak melotot mata saya mau kawinin adik saya. Adiknya teman saya masih umur 6 tahun masih main boneka, saya nggak nafsu gitu. Kamu nggak usah ngeri sama saya. Masih bisa mengontrol nafsu saya ya. Nggak nafsu saya, kamu ngapain? Ya, ngapain nih nafsu ngeri sama saya? Nggak, anakmu tuh loh nggak bakal saya papain, anakmu itu ya. Ngapain ngeri sama saya? Anakmu itu nggak bakal ku apa-apain, Pak. Udah, nggak usah ngeri. Oke, kita lanjut ya. Feol, naikin gua. Kamu sudah saya naikkan, tapi kamu tidak ada di atas. Ya, kita lanjut ya, teman-teman ya. Bisa kita diskusi yang akademis bisa. Saya lihat roomnya Bang RK, roomnya Edis dan segala macam. Mereka tidak ini loh. Mereka open cam gampang. Kenapa di room Joseph tuh kayaknya mereka takut ya? Takut ya kalau misalkan kamu salah kutip ayat atau kamu pikir Joseph nggak ngerti ayat yang kamu bacakan, mantra yang kamu rapalkan, Joseph nggak ngerti gitu, seolah-olah bisa kamu tipu gitu ya, takut ya? Kalau ada banyak kasusnya orang asal kutip ayat, asal baca rapal mantra, saya tanya, itu kamu ayat apa itu? Kamu dapat dari mana itu ayatnya? Panik langsung mukanya. Itu ayatnya artinya apa itu? Emang sesuai? Nah itu. Udah banyak gitu, coba lihat nonton relay YouTube saya itu, ya. Ditanya apa, dalil apa, dikasihnya dalil apa, ditanya dalil tentang takdir, dikasih dalil tentang perang, nggak jelas. Malu.
Kita lanjut ya. Takut identitas terbuka. Siapa? Junjungan kamu. Kenapa kalau identitasnya terbuka? Jadi kita tahu bahwa ternyata dia adalah penyesat, antikristus. Iya. Oh ya pantas. Terima kasih Sumanto. Ini boleh ditangkap, ini cybercrime ini. Saya dari tadi nahan-nahan loh. Ternyata Sumanto mengakui. Kalau ini orang Kristen tuh nahan loh. Nahan. Saya jadi kena juga ini. Kena nggak ya? Aduh, teman-teman dikuatkan tap-tap layarnya ya. Ini udah mulai kejang-kejang mereka. Ini udah mulai kejang-kejang mereka, teman-teman. Shalom, Theo. Jelek hidup kontol jelek. Kamu itu Islam bukan? Kamu jangan selawat di sini, selawat di masjid. Selawat di masjid. Shh. Saya minta diskusi, bukan selawat. Kalau selawat tempatnya di masjid, ya. Afwan, akhi, selawat tempatnya di masjid. Dari tadi saya minta diskusi malah selawat. Ya, memuji Nabi. Saya bukan Nabi, kamu nggak usah puji saya dengan pujian Nabi, ya. Nggak usah. Dosa itu bukan selawat, itu bahasa ini. Enggak, itu di mereka selawat kok. Kamu kok aneh. Jangan selawat, selawat tempatnya di masjid. Ini kita lagi mau diskusi. Diskusi loh, bisa nggak diskusi? Jangan selawat, ya. Jangan selawat, diskusi. Diskusi, bisa? Ampun Tuhan. Saya itu terima kasih Kak Sirotol. Saya itu baru live setelah sekian lama. Geran saya live kalian semua pada terserak-serak semua. Udah ya, aku restart dulu ya live-nya. Ini kalau nggak di restartnya bahaya nih, kena rungkat nih. Ya, aku restart dulu ya live-nya ya. Teman-teman pantengin aja ya, nggak ada 5 menit. Aku 3 menit, 2 menit lah paling ya. Ya, restart dulu ya. Tidak bisa ngasih tahu Anda. Kafir bang, kafir yang nemukan. Bukan. Kalau bukan lalu silakan kau tunjukkan. Penemu Toa, pencipta. Tidak akan malu. Gitu orang kafir yang nemukan, makanya kamu malu untuk tunjukkan. Kafir itu seperti apa? Kafir itu seperti apa? Jadi kamu dengar baik-baik ya, kamu dengar baik-baik ya, kamu dengar oke. baik-baik. Ya, Yang menemukan itu adalah Santo Athanasius. Athanasius ya Bro Joseph ya. Oh, Katolik, Ya. dekat Jesuit. Ya, yang menemukan itu. Jadi yang kau pakai toa itu orang Katolik yang nemukan. Bukan, Mas, bukan. Lalu siapa? Siapa yang nemukan toa itu? Ya, orang Islam. Siapa namanya? Ya, tidak saya sebutkan. Tidak tahu malu. Tidak tahu malu kau. Kok tidak tahu malu gimana? Memang orang Islam. Ya. kok. Silakan Bro Joseph, silakan. Memang. Nih, Athanasius yang menemukan toa Palsu. itu. Palsu itu, palsu. Lo Tulisan palsu. Tulisan manusia. Iya, Lalu pasti. saya tanya, tulisan Allahmu yang mengatakan orang Islam yang menemukan toa ada nggak? Ada. Coba tunjukkan. Toa itu ditemukan Tidak saya tunjukkan. Tidak saya tidak tunjukkan. kau tunjukkan, ya udah Iya. dibawa saja kau. Dibawa saja kau karena memang kau bagi saya tidak berguna. Dibawa saja ya. Halo Bang Ales, Kristen bukan? Halo Bang, Kristen bukan Bang? Halo. Halo Bang, ya Kristen atau bukan? Kristen atau sesat Bang? Halo. Ya saya tanya Bang, Kristen atau sesat? Saya Kristen. Abang agama Kristen atau sesat Bang? Kristen. Oh Kristen Bang ya, maaf ya Bang ya, saya nggak mau berdebat antara denominasi ya Bang ya. Saya di sini fokus untuk Uclim Bang ya, nggak ada yang lain. Silakan. Silakan buka kameranya. Silakan buka kameramu. Buka kameramu. 1, kamera 2, kamera 3. Oke, datang di atas kayak ayam sakit.
Datang ke atas tuh ngomong bang, bukan kayak ayam sakit. Halo, selamat malam Pak. Halo Aulia, Kristen atau bukan? Kristen atau bukan? Ayam sakit lagi ini. Ini naik ke atas ini ayam sakit semua. Ini gimana ini orang-orang nih ah? Saya juga habis rungkat. Akun besar saya rungkat Bro Joseph. Makanya pakai akun kecil nih. Halo, selamat malam Pak. Malam, bosku. Ya, Kristen atau bukan? Kristen, bos. Oke, sabar Bang ya. Maaf ya Bang ya. Maaf ya Bang ya. Oke, Maaf ya. Oke, soalnya saya cari yang ini ya Bang ya. Halo, selamat malam. Kristen atau bukan? Malam, selamat, halo. Ya, Kristen atau bukan? Bukan atau Kristen? Ya, silakan buka kameranya. Silakan buka kameranya. Oke. Silakan. Apa pertanyaan Bapak? Silakan. Anda bertanya, kami menjawab. Kami bertanya, Anda menjawab. Silakan. Oh, iya, Bang. Silakan. Kalau menurut Abang, Kristen itu kan keselamatan tuh, Bang. Kristen bukan arti keselamatan, Bang. Bukan. Kristen agama itu Kristen itu artinya pengikut Kristus. Dan orang-orang yang mengikut Kristus sudah pasti ya, selamat. Selamat, ya Bang ya. Selamat. Berarti Betul. di Kristen itu nggak ada yang masuk neraka ya, Bang? Kalau bilang di Kristen tidak ada yang masuk neraka, ya saya tidak bisa mengatakan itu karena banyak orang Kristen, banyak orang Kristen juga yang KTP saja, Pak. Oh, Ya, gitu. dia hanya KTP tetapi tidak melakukan kehendak Allah, ya, tidak betul-betul melakukan apa yang harus dijalankan. Itu Ya, gimana? jadi belum Gimana tentu. hidupnya nanti itu, Bang? Gimana hidupnya nanti, Bang? Apakah Ya, dia neraka apakah dia lah, nanti setelah mati dia disiksa kayak kalau kita kan ada ini, neraka Bang. lah, Bang. Neraka lah, Bang. Neraka. Berarti neraka Lah, Bang. neraka itu di Kristen untuk orang-orang Kristen yang ingkar juga, Bang. Bukan cuma orang Kristen, Bang. Bukan cuma orang Kristen, Bang. Orang Kristen saja ditolak sama Tuhan, Bang. Apalagi orang yang di luar Kristen. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Bukankah kami Jangan mengucapkan kitab Abang, saya nggak percaya dengan kitab Abang. Sabar. Saya Saya juga mau nggak narasi percaya Abang kitab dia. kamu. Ih, jangan Abang cek. Oke, jadi kamu mau pakai kamu mau Pakai pakai otak. logika? Oke, kamu mau pakai otak. Biarin Bang ya, Bang Rens, biarin. Jangan mute dia. Buka mute-nya, Bang. Mute ya. Oke. Buka mute-nya. Mute-nya dibuka, Bang. Oke. Iya, kita ngomong Jadi baik-baik. gini, Bang. Ah. Ya, dengar dulu, Bang. Ya, Abang dengar baik-baik ya. Iya. Jadi kita tidak boleh buka Al-Qur'an juga. Jangan buka kitab, Bang. Kitab Abang tuh salah Oke. menurut saya. Kitab saya itu salah Oke. menurut Abang. Kita pakai otak. Abang Oke. kan dari Oke, jadi gini, Bang. Oke, dengar baik-baik, Bang. Dengar baik-baik ya. Jikalau Abang mengatakan bahwa harus menggunakan otak, seolah-olah otakmu itu lebih hebat daripada Al-Qur'anmu. Abang salah, Bang. Abang salah, Kan? Bang. Logika. Oke, Abang, kalau menurut Nah, agama Abang, apakah otak kamu lebih hebat daripada Al-Qur'anmu sehingga kamu lebih mengutamakan otakmu daripada Al-Qur'anmu? bukan gitu maksudnya, Bang. Nah, Percuma saya makanya jelaskan. Dengar dulu, Abang pintar. Makanya, Bang, sabar. Makanya kamu pakai Al-Qur'anmu. Abang ngomong Sabar. sendiri. Abang ngomong sendiri. Dengar nggak mau baik-baik. Abang dengar saya. Ya, saya akan kasih kamu kesempatan. Oke, Kamu Abang dengar ngomong dulu. baik-baik. Oke. Ah, Silakan. Makanya Abang, gunakan Al-Qur'anmu sebagai dasar keimananmu. Jangan gunakan otakmu sebagai dasar pemikiranmu. Seolah-olah otakmu lebih hebat daripada Qur'anmu. Berarti kalau kamu merasa otakmu lebih hebat daripada Qur'anmu, berarti kami atau manusia pada umumnya menuhankan saja otakmu karena otakmu lebih hebat daripada kitabmu. Abang salah dengar dulu. Abang salah paham dengan penjelasan saya. Maksudnya, kita membahas agama kita sesuai dengan otak dan kitab kita. Bukan kita mengambil kitab orang.
Abang percuma abang menjelaskan Al-Quran, tapi abang tidak percaya dengan Al-Quran. Saya percaya, abang yang nggak percaya, abang Kristen. Oke. Saya Islam. Sekarang Bang, sekarang gini Bang. Kita diskusi bang, yang saya nggak mau debat. Percuma berdebat Oke, dengan kita orang-orang. diskusi. Ya, Oke, kita diskusi. Abang ada Al-Quran di situ Bang? Kita diskusi Nggak ada. baik-baik. Jangan buka-buka Al-Quran. Jangan gitu. Iya. Ya, abang nggak tahu isi Berarti kamu Alkitab abang. berarti kamu nggak percaya Qurannya kamu. Percaya. Kalau kamu percaya dengan Qurannya kamu buka dulu Quranmu sekarang. Kenapa saya buka padahal kamu nggak percaya? Ayo. Ya udah buka dulu. Jangan dibuka. Jangan sampai kamu yang tidak percaya dengan Quranmu. Saya percaya dengan Al-Quran. Saya abang. Abang Sok, nggak percaya buka. kan? Mangga, buka Benar kitabmu, kita buktikan kamu Perlu. percaya Quranmu atau tidak. Silakan. Al-Quran itu sudah ada di kalbu, di hati. Kehidupan kami itu diatur oleh Al-Quran, bang. Dan hadis Rasulullah. Abang jangan memandai-mandai. Sekarang hidup abang itu diatur sama Alkitab apa enggak? Itu saya mau nanya. Hidup saya bukan diatur dengan benda-benda mati ini. Ya. Itu bukan benda mati, Kan- bang. Kau dengar Itu perkataan Tuhan. Abang Ya. bilang. itu Kau benda dengar mati, abang baik-baik. salah. Kau Abang dengar salah. baik-baik. Hmm. Kalau hidup saya diatur dengan benda mati, otak saya juga ikut mati. Itu bukan. Hidup saya, sabar. Hidup saya diatur oleh sabda yang hidup, dan sabda yang hidup itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, Alkitab itu isinya perkataan siapa? Lah, Yesus kan firman Allah yang hidup. Dia jangan Jadi bicara saya tunggal, Bang. lah kan logika. Kamu ngajak saya logika. Ya nggak ada. Nggak ada. Lah, sekarang kamu percaya firman Allah itu hidup atau firman Allah itu pencipta atau ciptaan? Iya, dengar dulu. Logika. Yang isi di Alkitab abang itu apa? Perkataan siapa? Isi dalam Alkitab saya Dengar itu dulu. adalah silakan. Perkataan Kamu siapa? tanya saya Perkataan jawab. siapa? Ayo, perkataan siapa? Isi dalam Alkitab saya itu adalah inspirasi dari Allah kepada para penulis lewat pengalaman-pengalaman para penulis, Arti para rasul inspirasi yang itu apa? dituliskan Perkataan itu. kan? Perkataan Oke. dari Tuhan Bukan, kamu kan? bukan. Salah, inspirasi bukan artinya perkataan. Kamu salah besar. Nih, saya tunjukkan arti dari Ya inspirasi. Robbi. Nih, oke. Mande. Nih, saya tunjukkan ya arti dari inspirasi itu apa, biar kau belajar ya. Nih, kamu mau dalam bahasa apa nih? Inspirasi. Jangan Oke, bahasa, nih. Bang. Abang jelas saja inspirasi itu apa. Saya nggak mau. Diam. Kamu lihat baik-baik ya. Saya nggak mau lihat, Lihat Bang. baik-baik. Nggak perlu saya lihat kitab Ini yang nggak buku. jelas. Ini buku biar kau belajar. Kalau kamu nggak mau baca, biar saya bacakan untuk mereka di bawah. Kau dengar baik-baik ya. Ya, kata grave dapat berarti sebuah ayat yang terkumpulan. Oke, kita lihat di sini inspirasi. Nah, ini. Ya. Di sini Inspirasi bisa aja dipahami Abang secara nggak asli. hafal. Diam dulu. Kamu butuh data atau tidak? Abang nggak hafal kata inspirasi. Saya tanya, kamu tahu arti nggak? Coba, oke. Kalau kamu tahu kata inspirasi, coba kamu etimologikan kata inspirasi itu. Silakan. Kenapa harus abang tanya dengan saya? Saya nggak ngerti. Katanya apa yang kamu abang pintar. bilang. Iya, pintar, Katanya Bang. kamu pintar. Kalau kamu pintar ya silakan Abang etimologikan arti dari mengikuti abang lama, Bang. Arti Oke. konspirasi. Kamu di dengar dalam baik-baik. Abang itu nggak tahu. Inspirasi bukan konspirasi. Lebih tepatnya kau dengar baik-baik. Inspirasi itu dalam bahasa Latin namanya inspiratio. Artinya hembusan ilahi. Ya. Embus. Jadi Tuhan Yesus tuh ngembus gitu, Bang. Hai anak muridku. Gitu. Embus pakai Ya, napas. mungkin pikiran itu sesuai dengan kitabmu. Mungkin pikiran itu yang kamu ngomong sesuai dengan kitabmu. Makanya Kitab kamu Al-Quran itu, pikiran, Bang. makanya jawaban kamu pun seperti itu. Bang, Quran itu rahmatan. di dalam Bible abang nggak ada rahmatan ilal alamin, kata-kata dalam Oke. Bible itu nggak ada tuh, Bang. Oke, jadi agama yang dirahmati oleh Allah itu apa? Al-Quran dan Islam itu, Bang, sudah benar. Oke. Jangan kalian Jadi, oke. Jadi pikir-pikir yang apakah lain selain lagi. dengar gini, Bang. Apakah selain Islam itu bukan rahmatil alamin? Enggak, Bang.
Oke, sekarang Nabi Musa apakah Nabi Musa beragama Islam? Islam bang. Berat. Islam. Oke. Islam. Islam itu tidak bisa dipisahkan dari dua kalimat syahadat, betul? Enggak bang. Enggak kayak Oke. gitu kalau dulunya. Sekarang silakan kamu buktikan cara syahadatnya Nabi Musa. Apakah Musa perlu, mengucapkan nggak dua perlu. kalimat syahadat? Nggak Oh, perlu. berarti itu pertanyaan yang apakah- menjebak. Pokok Oke. orang itu sudah percaya dengan Allah. Kalian itu percaya dengan manusia. Titik. Oke. Enggak ada koma-koma lagi bang. Jadi Jangan muter-muter. buang-buang gift ke dia, sayang Bang Yosep. Tunggalah. Tuan Bapak lah. Warnatani, dengar baik-baik Warnatani, dengar dulu ya. Jikalau Nabi Musa tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, apakah sah bagi orang Islam ketika tidak mengucapkan dua kalimat syahadat? Iya sah. Islam kenapa kami Islam mengucap dua kalimat syahadat? Berarti tanpa mengucapkan dua kalimat syahadat pun bisa jadi Islam. Karena udah Islam bang. Mengucap dua kalimat syahadat itu kalau kita Oke. mau masuk Islam. Oke. Dari mana buktinya kalau Nabi Musa itu Islam? Ya Allah ya Tuhan. Buktinya bang. Abang buka di terong waktu. Abang klik. Abang masuk di situ. Pikirlah bang. Apa? Kita nggak hidup zaman Musa bang. Kenapa jauh ke zaman Musa? Zaman Nah. sekarang kita bang pikir. Kalau kamu tidak hidup di zaman Musa, bagaimana mungkin? Kamu dengar, HP, kamu Bang. dengar, kamu dengar. Hidup di zaman TikTok bang. Iya, saya Hidup di paham. zaman TikTok. Saya paham. Kamu dengar baik-baik dulu. Kalau kamu tidak hidup di zamannya Nabi Musa, mengapa kamu Ya. begitu yakin kalau Nabi Musa itu agama Islam? Islam itu beriman bang. Beriman kepada Rasul 25 Rasul. Kalau kita tak percaya dengan Rasul 25 Rasul termasuk Nabi Musa, berarti kita nggak Islam. Kenapa bang bingung-bingung? Aduh, Islam, Masalahnya, rukun iman ada berapa? masalahnya- Aku tanya dengan abang. Rukun iman dalam Islam ada berapa? Ada 6 bang. makanya Nabi Musa itu tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat, bahkan Nabi Terserah Musa tidak dia pernah. mau ngucap atau enggak. Yang penting kami Berarti bukan Islam. Islam. Abang kenapa sih? Gak ada Abang- datanya. Bang, abang sekarang yang percaya dengan Nabi Musa Islam, abang atau aku? Abang kalau nggak percaya ya masa bodoh. Ya udah, saya juga masa bodoh. Saya juga nggak percaya kalau nabimu itu adalah nabi. Ya kita kan dari awal kan memang nggak sama iman kita bang. Abang Kristen, aku Islam. Kalau abang percaya dengan Nabi Muhammad, dia adalah Nabi abang, berarti abang Islam. Jangan bingung-bingung bang. Santai bro. Kalau saya percaya dengan Nabi Musa, bagaimana coba ulang? Kalau abang percaya dengan Nabi Muhammad adalah Nabi penutup. Kagak, gak pernah percaya. Dengar. Andai kata. Oh, abang gua Islam. kagak pernah percaya. Begitu juga gua, kalau gua percaya Yesus itu Tuhan, gua bukan orang Islam, gua orang ala lulu, ala lulu, Oke. ala lulu ya namanya. Oke. Nah, Kalau kamu, oke, saya ikutin. Berarti kalau kamu percaya Isa, berarti kamu itu Kristen, begitu? enggak, Kamu percaya Isa itu nabi? percaya? Nah, kamu Kristen. Enggak, kenapa? Iya, kamu Dengar Kristen. dulu, abang tanya, Isa itu siapa menurut saya? Nah, Isa itu siapa menurut kamu? Saya tanya. Nabi ke-24. Oke, saya juga nabi, percaya nabi, tapi Isa yang mana dulu nih? Nah, Isa Ada dua Isa. Kamu dengar dulu. Dengar dulu kalau Ada dua Isa. Kamu dengar, sabar. Kamu dengar. Ah, Ada dua Isa nih, Bang. Isa yang disalib, Isa yang tidak disalib, ya. ah, Isa yang tidak dengar. Isa yang tidak disalib itu namanya Barabas, seorang penjahat. itu kan Nah, abang percaya. Dengar dulu, abang Sementara sabar. abang Sementara Isa yang disalib itu, sabar. Isa yang disalib itu adalah Isa yang adalah Mesias. Pertanyaan saya, Bang. abang percaya Abang dengan- percaya Isa yang disalib atau tidak disalib? Aku percaya dengan Isa alaihi salam bang. Enggak, kamu percaya Isa yang disalib atau tidak disalib? Itu pertanyaan saya. Isa itu nggak disalib loh bang. Diganti. Nah, berarti Barabas. Berarti Barabas yang kau percaya, yang Itu tidak menurut- disalibkan. Itu menurut abang. Kalau menurut abang. Iya, kenyataannya gitu. Kamu Enggak, percaya kita kan kepada beda Barabas. iman. Dengar dulu Bang RK. Bang RK menurut Barabas karena Bang RK Kristen. Menurut aku itu Nabi Isa, tapi nggak disalib, diganti sama Yudas Kariot. Itu cerita kita Oh. beda. Agama kita Oh, beda. gitu. Gitu. Oh, Abang jangan kamu tahu dari mana? jelas. Oke, saya tahu. Kamu tahu Karena dari mana presiden nama kan, Yudas Bang. itu? Karena presiden sudah 8 presiden, nggak ada dari kalangan orang Kristen, Bang.
Oke, Itu kamu percaya dari mana? Kamu nggak usah bahas politik dengan saya nggak suka politik. Kamu Ikro. dengar baik-baik. Ikro, Kamu kamu percaya dari mana kalau yang disalibkan itu nama Yudas? Ikro bang, ikro. Coba, kamu percaya dari mana? Kamu tahu dari mana nama Yudas itu coba? Ana fahimtum fil bahasa Al-Quran. Joseph, tanganin dulu Joseph. Kayaknya sakit parah dia. Dan itu maksa. Bang Yosef nih emosian nih orangnya, nggak bisa santai ini. Nggak. Dia nggak emosi, nggak. Santai Bang Yosef. Saya bukan Hajar Aswad. Kamu pikir saya nggak punya emosi? Saya manusia, saya punya emosi. Wajar, saya punya emosi. Kamu lagi Hajar Aswad nggak punya emosi. Pasti Yesus juga punya emosi juga Bang Yesus Bang. Wajar. Allah pun punya emosi. Saya bisa jawab. Apa tunjukkan ayat itu ada di Bible? Takut Di Bible kan? ada. Allah Jangan kamu takut. marah-marah. Allah kamu marah-marah. Allah Saya kamu mau abang cengeng. tunjukkan, dengar dulu abang ganteng, Bang Yosef. Abang tunjukkan bahwasanya ada di dalam Bible menyatakan Islam itu atau Allah itu marah-marah. Ada enggak? Di Bible Allah, di Bible Allah kamu ngambek ada. Kita buka ya. Mana? Oh, Ayo. iya. Di Saya Bible, tunjukkan, dengerin. Saya tunjukkan Allah kamu nggak cuman marah-marah. Allah kamu itu Khairul Makirin. Kamu tahu Khairul Makirin atau tahu nggak? Penipu yang ulung. The Great Deceiver. Pendusta. Iya, saya bawa. Iya. Coba. Kita buka Injil Matius bab 4. Nah, ada nama Allah Subhanahu wa taala ya, Bang ya. Enggak, eksistensinya ada, eksistensinya kan Allah kan punya. Perlu Bang, harus ada Dengerin. kata-kata Allah Subhanahu wa taala, Bang. Allah kan punya 99 nama, betul kan? Enggak itu. Ini plesetan. Lupa. Kalau plesetan mendingan Makanya jangan abang kebanyakan nama. masuk Kamu pelawak fokus, aja, kamu Bang. fokus. Kalau mau jadi plesetan mendingan abang masuk pelawak aja. Kamu fokus. Allah punya 99 nama. Kamu tahu nggak salah satu namanya apa? Iya. Ya, salah satu namanya ya Legion itu Legion, salah satunya. Matius 4. Legion, ya, 99 nama itu. Kita baca dalam Injil Matius bab 4. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, nah ini Allah. Jika engkau anak Allah. Dari mana? Dari mana Allah? Mana? Kamu nggak dengar tadi? Enggak. Dengar. Ulang lagi. Dengerin. Bohong. Lucifer itu, Bang. Loh, bukan Allah itu. Bukan. Oh, saya pikir Allah. Saya pikir Allah. Maaf ya. Salah ternyata saya pikir Allah. Karena gini, Bang. Kenapa saya pikir itu Allah? Gini, ngomong Bang. yang bener lah, Bang. Abang Ya makanya iya. Makanya begini. Kami Begini, itu Bang. Saya di alam Al-Quran juga dulu. Abang dengar saya. Di dalam kami itu ada ihdinas siratal mustaqim, Bang. Tapi kalau di dalam Kristen enggak ada, Bang. Iya, udah diem dulu. Jangan ke situ dulu nih. Maksud saya pikir itu tadi Allah. Kenapa? Karena gini, Bang. Karena begini, Bang. Kita lihat ya, Bang. Ini, Bang. Abang kan mau supaya saya nggak marah-marah. Nah, Abang dengerin. Nih, Bang. Di Ali Imran ayat 54 di sini Bang, aku dikatakan marah. Kalau Abang buka Al-Quran aku marah. Berarti Abang enggak hebat. Aku tadi Loh? suruh Abang buka Alkitab. Kok dibuka Al-Quran marah? Ya ini saya mau buka Bible. Dengerin. Aku benci Abang karena Abang enggak orang. Udah benci Al-Quran benci saya. Aku enggak mau diskusi sama Abang lagi. Oke, enggak enak. Enggak mau Abang bawa kitab Abang. Jangan kayak anak kecil, Pak. Jangan kayak anak kecil. Aduh, Abang ini mau kitab orang. Baca Abang aja sama loh. ngambil istri orang ini, Bang. Oh, istri orang, tapi Abang mau pamerin istri dia cantik loh. Istri kayak Dengar Abang dulu itu. Baca dulu Allah satu. nggak punya istri. Enggak, Allah nggak punya kitab istri, Abang Bang. buka. Kalau mau menjelekkan agama kami atau menyalahkan agama kami, Abang buka kitab Abang, Bang. Sayang, Abang ganteng. Pakai Al-Quran dong. Di sini Allah dikatakan sebagai Enggak, Allah enggak sebaik-baik. mau. Ya, Mana kita nggak mau Abang Bang RK susah nih. Ya, dia nggak mau. Udah ngambek Abang- aja, Pak. Abang pikir orang yang jenius kayak saya ini mau dibodohin? Kayak pleset. Kamu jenius. Kamu Iyalah. jenius. Oh, bentar jenius, Bang Bang. RK. Dia bilang apa? Silakan. Orang Dia sejenius jenius. saya dibodohi katanya. Loh, masalahnya saya itu pakai Quran. Berarti kamu bilang bahwa Al-Quran itu pembodohan. Waduh, ini namanya. Aduh, parah Ini, kamu ini penghujatan Bodoh kamu. siapa? Yang sayangnya kalian itu nggak percaya dengan Al-Quran, berarti kalian itu yang bodoh. Fahim tuh. Kalian itu mencari Al-Quran
Ada di bawah lah Pak ya. Saya mau naikin dulu perempuan, di bawah dulu. Ah, dengan perempuan ini seru nih. Ayo silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam. Silakan buka kameranya Ibu Rindu, silakan. Silakan buka kameranya Bu Rindu, silakan. Macam mana ya? Tak payahlah buka kamera, Bang. Pencet dia, terima, simpan gitu kan. Masa udah zaman modern, buka kamera aja nggak bisa? Bukan, maksudnya gini, saya mau Buka dulu ini kameranya, baru ngomong Bu. Buka dulu kameranya, baru ngomong. Nih, saya undang tuh, terima Bu. Terima Bu. Terima, pencet. Tak Pencet, payahlah terima. buka kamera, Bang. Kalau ibu tidak mau silakan turun Bu. Berarti ibu termasuk orang yang takut. Masa takut sih? Bukan takut. Saya Oke, di bawah dulu Ibu ya, di bawah dulu. Yang Kristen tahan dulu ya, yang Kristen tahan dulu silakan. Silakan. Halo Amir, selamat malam. Silakan buka kameranya Amir. Amir. Amir 1. Amir 2. Amir 3. Oke, silakan. Amir kan. Anjeli di mana? Rahul ada di sini. Anjeli di mana? Silakan Pak, buka kameranya Pak. Avan, Kristen bukan? Halo, Avan, Kristen bukan? Kristen bukan, Bang? Nggak punya agama, Bang. Oh, nggak punya agama. Ngaku aja, KTP-nya apa? Turun. Ya, saya nggak mau diskusi dengan orang yang nggak ada agama. Silakan. Silakan buka kameranya. Halo, kamera 1. Ya, silakan buka kameranya. Halo. Ya, buka kameranya. Sinyalmu putus-putus, buka kameranya. Kamera 1. Halo. Kamera Ya. 2. Kameranya dibuka. Udah. Mana ada kamera dibuka? Nggak ada kamera dibuka tuh. Ini zaman modern loh, masa buka kamera aja nggak bisa? Ini zaman modern loh, masa kamu buka kamera aja nggak bisa gitu? Ya aneh gitu ya. Nah, langsung buka kamera. Oke langsung. teman, Buka kameranya. gimana jadinya? Aku udah konfirmasi sama Bang Boy semalam teman. Apa? Buka kameramu dulu. Buka dulu kameranya. Aku udah konfirmasi sama Bang Boy, aku udah Iya. kirim pesan juga samamu, tapi Buka belum dulu dibalas, teman. kameranya. Buka dulu kameranya. Nggak usah dulu buka kamera kameranya. sekarang teman. Jadi kapan nih teman? Turunlah kamu lah. Saya nggak mau diskusi dengan orang yang susah buka kamera gitu ya. Seolah-olah saya lagi ngomong dengan robot, nggak mau gitu. Hanya buka kamera aja gitu. Kenapa susah gitu? Halo Karibo Solo, Kristen bukan? Abang, saya Kristen ini. Saya tidak sengaja tindis, Bang. Oke, hormat. Wah, Naurah. Oke, terima kasih banyak. Silakan. Bang RK, maaf ya, saya bersin-bersin, saya kayaknya alergi sama itu, Islam. Maaf ya. Oh, nggak apa-apa, bersin aja. Saya juga bersin. Silakan Umar, buka kameranya Umar. Alhamdulillah sehat banget. Hilang-hilang terus Pak Umar. Selama ini hilang-hilang terus Pak Umar ini. Udah hampir setahun hilang. Iya, soalnya apa? Gak ada Kristen yang bisa jawab kitabnya sendiri. Oh, saya pikir Bapak juga, apakah Bapak bisa menjawab kitab Bapak sendiri?
Iya. Soalnya Enggak, bahasa saya tanya. Indonesia aja orang Enggak, Kristen saya nggak tanya. bisa baca. Oke, apakah Bapak bisa menjawab Al-Quran Bapak ketika ditanya? Bisa. Yuk saya jawab Oke, dulu pertanyaan saya. silakan. Yang hitung dulu. Silakan. Ada Ya. Al-Quran di situ, Pak? Matius 11:25. Yesus berkata, Aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kalau Yesus punya Tuhan, langit dan bumi, Yesus itu Tuhan bagian mana, Erka? Ya, Pak. Ya. Matius berapa? 11:25. Saya bukakan ya. Matius 11 ayat Ngerti bahasa 25. Indonesia kan di situ ya. Pada waktu itu berkatalah, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak, orang yang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan. Oke, saya bacakan. Ngerti bahasa Indonesia kan, Pak? Ya, lihat baik-baik, Pak ya. Iya, kalau saya ngerti. Pada waktu, Erkanya oke, ngerti saya nggak? bacakan dulu, Pak. Saya ngerti, Pak. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah berkenan kepadamu. Lihatin ayat 27-nya, Pak. Semua telah diserahkan kepadaku. Ku ini siapa, Pak? Yesus punya Siapa Bapa dari situ. Saya tanya, iya, Yesus memiliki Bapa dan Bapa itu sumber. Sekarang saya tanya, ku ini siapa? Sabar, jangan lari dari ayat ini. Saya nggak mau keluar dari ayat ini. Saya nggak mau keluar dari ayat ini. Sekarang saya tanya, ku ini siapa? Aku bersyukur padamu Bapa, Iya. Tuhan langit dan bumi kan. Semua itu telah diserahkan kepadaku. Berarti langit Jangan dan bumi muter-muter diserahkan lah kepadaku. dulu. Pahami satu-satu dulu. Ini pahami satu-satu. Langit dan bumi diserahkan kepadaku. Ku ini siapa, Pak? Iya, siapa yang menyerahkan ke ku itu? Jawab dulu. Langit dan bumi ini diserahkan kepadaku. Ku ini siapa? Siapa di situ? Jawab dulu. Yesus bukan? Iya, Yesus. berarti Yesus Yang penguasa menyerahkan langit siapa? dan berarti yang menyerahkan menyerahkan adalah Sang Bapa. Sang Bapa. Nah, sekarang diserahkan kepada Muhammad atau Yesus? Kita baca. Oleh Bapakku, Yang oleh menyerahkan- tidak yang seorang pun menyerahkan itu mengenal. siapa? Lihat ini, lihat. Pak, baca ayat selanjutnya. Pak. Dan tidak seorang Aku pun bersyukur mengenal Bapa padamu. selain Mu Bapak. itu Jangan siapa? potong dulu. Jangan potong dulu. Loh, kok Saya udah baca jawab. kok dipotong Dan sih? tidak seorang pun mengenal Sang Bapa, yang Sang Bapa, Sang Sumber ini yang bersemayam dalam terang Bapak terang itu siapa? selain daripada Anak. Siapa Bapak? Oke, saya bacakan. Kita lihat ini siapa Anak dan Bapak. Bapak kok satu orang. 1 Timotius 6 Tidak usah ayat 6. lari-lari dulu. Siapa Aku Sang bersyukur padamu Bapa? itu aku, Yesus. Dialah Itu siapa? satu-satunya, diam. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Siapa Sang Bapa? Bersemayam dalam terang tak terhampiri. Sehingga kuasa di bumi dan di langit diberikan kepada Sang Anak yang menyatakan diri. Sang Anak itu adalah siapa? Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan, bukan Mamat yang penguasa langit dan bumi, tetapi Yesus Kristus. Yesus Kristus. Aku bersyukur padamu. Masa aku Kepadamu Bapa. Dan penguasa itu diberikan kepada siapa? Masa gak jawab? Yang memberi dan Kekuasaan itu diberikan kepada siapa? Yang memberikan Yesus. Yang Sang memberi Bapa itu kepada siapa? Sang Anak. Sang Bapa Yang kepada memberi itu siapa? Sang Bapa. Yang memberi itu siapa, Erka? Sang Bapa. Saya udah bilang kan sesuai ayat itu Sang siapa? Bapa. Tuhan. Sang Bapa, Sang Sumber. Iya, Tuhan bukan. Tidak seorang pun dapat melihat Dia. Tuhan apa bukan? Allah. Tuhan apa bukan? Ngerti nggak bahasa Indonesia? Allah yang dipanggil sebagai Iya, Tuhan. Bapa. Allah itu Tuhan apa bukan? Disebut sebagai 4 huruf tetragram dalam bahasa Ibrani. Yod He Vav He. Yang ngerti Adonai bahasa itu Indonesia. Aku bersyukur padamu. Masa padamu kesini lagi? Bapa Sang Sumber. Aku Saya nggak bersyukur bilang sabar, oke. padamu. Saya mute. Saya bukan Wanes yang Bapak menyembah Bapa. Tiga Tuhannya. Berdoa kepada Bapa. Enggak.
Berarti tiga Tuhannya. Kecuali Wanes yang berdoa, Bapak berdoa kepada Bapak. Kalau saya bilang sang anak yang menyerahkan dirinya kepada sang Bapa, yang menyatakan diri yaitu sang anak, dan kekuasaan di langit dan di bumi diberikan kepada sang anak, dan dialah Yesus Kristus, bukan Mamat. Padahal pertanyaannya bahasa Indonesia. Oke, sudah Pak. Sekarang giliran saya Pak bertanya Pak, boleh? Belum terjawab. Aku Belum padamu selesai utusan. karena memang kamu takut ditanya. Turun kamu di bawah. Mereka hanya berani bertanya, tidak berani ditanya ya. Saya sudah jawab. Sang Bapa, sang sumber, 1 Timotius 6 ayat 16, Yohanes 1 ayat 18, tidak ada seorang pun dapat melihat Allah selain daripada anak tunggal Allah yang menyatakannya. Ya, di situ sang Bapa memberikan kuasa di langit dan di bumi kepada sang anak. Siapa sang anak? Sang anak adalah firmannya sang Bapa, yang keluar dari sang Bapa, yang diutus oleh sang Bapa, dan firman itu menjadi manusia. Sehingga ketika firman itu menjadi manusia, dia mendapatkan gelar sebagai anak Allah. Ya, anak Allah. Dia mendapatkan gelar sebagai apa? Sebagai Tuhan. Mendapatkan gelar sebagai apa? Tuhan di atas segala Tuhan. Makanya kepadaku telah diberi kuasa di bumi dan di sorga. Sang Bapa menyerahkan itu kepada sang anak. Dan yang berkuasa di surga nanti siapa? Yesus, sang anak. Lah ini Yesus. Kenapa bukan Mamat? Kok bisa Yesus yang berkuasa di surga? Kenapa bukan nabiku? Kok jidat menyesal tua tiada berguna. Iya, menyesal tua tidak. Halo, selamat malam. Kelapa TV, Kristen bukan? Halo Bang, Kristen bukan? Iya, halo. Ya, Kristen bukan, buka kameranya. Oke, mantap. Silakan Bro Joseph, tangani pasiennya. Gantian. Apa pertanyaanmu? Shalom. Ya, TV, shalom. ya. Maksud saya yang tidak ngerti itu Bapak itu maksudnya saya itu nggak ngerti itu Bapak. Kenapa? Bingung kenapa? Penyebutan Allah sebagai Bapa itu. Ya. Iya. Nggak usah bingung. Di dalam Islam pun Allah disebut sebagai laki-laki kok. Coba kalau Bapak baca surat Al-Ikhlas, Qul huwa Allah ahad. Katakanlah dia di situ, huwa di situ, Pak. Kalau Bapak mengerti bahasa Arab, mungkin Bapak lebih ngerti bahasa Arab daripada saya yang Kristen ini, yang murtad ini. Huwa di situ kata ganti laki-laki, Pak. Itu sebab nanti Bapak temukan, kalau saya ngomong seperti ini, bahwa Allah Bapak juga adalah seorang bapak-bapak, ya. Karena pemahaman Islam itu ya bapak-bapak, seperti kamu nih bapak-bapak. Padahal bapak yang dimaksud untuk merujuk pada sang sumber, bukan bapak-bapak. Tetapi, lagi, di dalam Islam, Allah itu adalah seorang laki-laki. Kenapa saya bilang seperti ini? Ini bukan penistaan. Silakan dibuka surah Al-An'am 101. Di situ diterjemahkan oleh ulama kalian siapa? Al-An'am 101 di situ dikatakan, bagaimana mungkin Allah mempunyai anak sedangkan dia tidak beristri? Kalau Allah bukan laki-laki dan bukan perempuan, kenapa di situ Allah dikatakan tidak punya anak karena belum punya istri? Ya, maka dari itu Allah itu tidak beristri. Karena Allah itu adalah penguasa langit dan bumi. Ya, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya, ini. kalau Allah tidak punya istri, berarti jenis kelamin Allah apa? Yang tidak punya istri itu siapa? Ya, yang punya, yang apa ya? Sebagai makhluk tidak tahu lah. Loh, kok tidak tahu? Simpel aja. Simpel aja gini. Simpel aja gini, Pak. Kalau memang Allah itu bukan makhluk, di sini dikatakan apa? Badi'us samawati wal ard anna yakuna lahu waladu dan seterusnya. Di sini dikatakan bagaimana dia Allah dalam kurung, dia di sini pun menggunakan kata ganti dia Allah mencipta langit dan bumi, bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak punya istri? Pertanyaan saya Pak, sesuai dengan konteks bahasa, sesuai dengan terjemahan yang diterjemahkan oleh ulama loh. Yang terjemahkan kan bukan APK ini, ulama. Kenapa Allah diterjemahkan sebagai seorang laki-laki?
sehingga dia punya istri. Kenapa, Pak? Jawab, Pak. Kenapa, Pak? Kenapa Allah? Itu kan yang menciptakan kita. Jadi dia tidak sama dengan makhluk-makhluk seperti kita. Maksudnya seperti itu. Ya kalau tidak sama, yang tidak sama di bagian mana? Sekarang saya tanya, Bapak punya istri nggak? Ya kan saya kan sebagai makhluknya Allah, ya saya punya dong. Punya istri. Oke, berarti kalau tidak punya istri siapa? Ya saya belum punya istri, Pak. Jomblo, Pak. Berarti Allah itu sama kayak saya, single forever, Pak. Hah? Coba Bapak jawab yang benar deh. Ini tidak punya istri, berarti Allah itu jenis kelaminnya apa? Aduh, saya kena report masa. Saya lagi jelasin, saya kena report. Bentar. Turun dulu ya, bentar ya. Tuhan itu jenis kelaminnya laki atau perempuannya. Gini, Pak. Bapak pernah belajar bahasa Inggris nggak, Pak? Ya, nggak pernah sih. Oke, kalau kita belajar si itu mengacu pada dia perempuan atau dia laki-laki? Kenapa? Si itu mengacu pada dia perempuan atau oke? Silakan Bro Joseph, dilanjutkan. Sama Bro Joseph aja, silakan. Soalnya saya sudah berikan kuasa di dalam room ini kepada Bro Joseph. Saya tuannya. Terima kasih Bang RK. Oke, saya izin ya lanjutkannya. Jadi gini Bang, saya mau teman-teman Islam cerdas ya. Ketika Anda punya dalil, Pak, saya percaya Bapak mau menuju jalan kebenaran. Setuju sama saya nggak? Bapak mau beriman, tapi Bapak mau beriman yang benar-benar beriman. Bukan hanya iman buta. Setuju nggak sama saya? Ya, setuju. Selama ini Bapak mengimani Allah itu seperti bagaimana Pak? Apakah sebatas al-ikhlas, kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad? Atau sudah yang advance Pak? Bapak mengakui seperti bagaimana orang-orang tasawuf mengakui Allah, seperti bagaimana orang-orang makrifat mengakui Allah. Bapak sebatas yang mana Pak? Sebatas al-ikhlas atau tasawuf atau makrifat? Ya sebatas apa ya? Sebatas keyakinan saya. Sebatas keyakinan Bapak. Kalau Bapak hanya sebatas keyakinan meyakini Allah, saya bisa jamin Pak, ketiga tadi opsi yang saya pilih tidak akan beda. Semuanya merujuk kepada jalur yang sama apa? Dead end. Apa itu dead end? Jalan buntu. Tidak ada jalan yang menuju keselamatan, Pak. Makanya saya di sini mau supaya teman-teman Islam kita jujur-jujuran. Bagaimana kita jujur-jujuran? Selama ini Anda terkungkung dengan dalil laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir, betul? Tidak ada yang serupa dengan Allah, betul? Ya, Asyura ayat 11 kita buka. Kita fair-fairan dengan orang Islam. Lihat di sini di dalam Asyura ayat 11 dikatakan apa? Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya apa? Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Pertanyaan saya Pak, kalau Allah tidak serupa dengan makhluk, kenapa Allah belum punya istri? Kalau Allah tidak sama dengan makhluk, kenapa Allah tidak punya istri? Belum punya istri? Maksudnya kan kayak gini deh. Namanya itu pencipta, namanya penguasa itu tidak sama. Tidak disamakan dengan makhluk-makhluk yang lain seperti kita. Karena kita itu ciptaan Allah. Oke, sebentar Pak, kita pelan-pelan. Sebentar, Allah tidak sama berarti. Tidak sama berarti. Ini aja dulu, poin pertama, Allah tidak sama. Maaf kalau tulisannya kurang jelas. Allah tidak sama, misal. Kalau Allah tidak sama Pak, balik lagi ke surah Al-An'am 101 tadi. Al-An'am 101 dikatakan Allah belum mempunyai anak, tidak digunakan kata tidak loh. Begini, kita belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar berdasarkan ayat Al-Quran. Kita baca Pak pelan-pelan. Pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Artinya apa Pak? Kalau Bapak sayang sama Allah, Bapak carikan istri, pasti Allah Bapak punya anak. Karena ini kalimatnya, kemungkinan ini bisa terjadi loh. Jadi gugur ketika dikatakan Allah tidak sama. Kenapa? Karena Allah seperti makhluk. Kenapa Allah seperti makhluk? Karena Allah menyamakan dirinya dengan makhluk yang tidak punya pasangan, sehingga ketika dia tidak punya pasangan, dia tidak punya anak. Paham nggak Pak kalimat saya? Maksudnya bukan seperti itu yang namanya pencipta. Allah itu tidak sama, gitu intinya. Tidak sama dengan makhluk-makhluk yang lainnya seperti itu. Sekarang saya tanya Allah, Pak. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maksudnya seperti itu.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Betul artinya seperti itu? Betul? Iya. Artinya seperti itu. Sekarang saya tanya Pak, batu beranak gak? Bapak pernah lihat batu beranak gak? Ya gak pernah sih kalau batu. Gak pernah. Terus apa bedanya Allah dengan batu kalau gitu Pak? Batu sendiri itu kan ciptaan Allah. Betul. Kalau gini loh Pak, saya bingung sama Islam. Ketika mereka diskusi dengan kita, mereka mau menemukan jalan keluar. Mereka sudah sampai di depan pintu jalan keluar, mereka tiba-tiba ditarik lagi oleh kekuatan jahat ini. Makanya mereka sangat disayangkan loh. Kamu sudah selangkah lagi kamu keluar dari kegelapan. Gini Pak, premis pertama Bapak, Allah itu tidak sama dengan makhluk. Tidak sama. Oke. Bapak pakai dalil Al-Ikhlas. Ya, Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, yang artinya Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalau Allah tidak sama dengan makhluk, kenapa tadi Bapak ketika saya tanya apakah Bapak pernah melihat batu beranak atau diperanakan, Bapak bilang tidak pernah. Berarti apa bedanya Allah dengan batu? Sama-sama tidak beranak dan tidak diperanakan. Lalu bagaimana Allah tidak sama dengan makhluk? Maksudnya seperti itu. Seperti ini deh. Kan Allah itu maha kuasa. Lah, jika batu itu mau diperanakkan oleh Allah, maka batu itu akan beranak. Begitu. Nih, sekarang Pak, permasalahannya bukan kita berbicara kekuasaan Allah. Kita berbicara bagaimana Allah diposisikan berbeda dengan makhluk. Pak, Allah berbeda dengan makhluk. Allah kenapa kok tidak beranak? Kok batu tidak beranak berarti Allah sama dengan batu. Maksudnya seperti itu kan? Oke, dengerin ya teman-teman Islam ya. Bapak tahu nggak? Saya itu sudah sampai karena saya mantan Islam. Saya tahu berbeda dengan makhluk itu sifat Allah, betul nggak? Salah satu dari 20 sifat Allah, betul? Betul, 20 sifat Allah. Salah satunya wujud, kidam, baqa, muhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, quradat, iradat, ilmun, hayat, sam'un, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, atau kaliman. Itu wajib, sifat wajib bagi Allah 20. Salah satunya tadi berbeda dengan makhluk. Kalau Allah disifati berbeda dengan makhluk, kenapa baru kita bahas batu saja kita sudah menemukan persamaan antara Allah dengan batu, yaitu sama-sama tidak beranak, Pak. Paham nggak sampai di sini? Kita tidak berbicara kekuasaan. Kalau Allah berkuasa, harusnya Allah benar-benar tidak sama. Iya. Paham? Nah, sekarang Bapak silahkan renungkan. Kalau memang jalan satu-satunya itu Allah, ya saya balikan lagi kamera. Kalau jalan satu-satunya itu Allah, kenapa bahkan Allah Bapak sendiri di dalam Al-Quran, Pak? Kalau Bapak pengen tahu, Allah Bapak di dalam Al-Quran sendiri, itu sama seperti, mohon maaf Pak, sama seperti orang-orang jahat, penculik, penipu, dan seterusnya. Kenapa saya bilang seperti itu, Pak? Saya murtad, itu bukan karena kehendak bebas. Kalau saya berdasarkan iman saya yang lama atau berdasarkan iman Bapak yang sekarang, itu karena qadarullah, betul nggak? Betul nggak? Qadarullah, takdir Allah. Apa yang saya perbuat dan putuskan di kehidupan saya, itu karena Allah. Jadi bukan karena Bapak, bukan karena saya, bukan karena kehendak bebas pribadi. Itu karena Allah. Nah, sekarang saya tanya Pak, kalau memang Allah itu sesuai dengan namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Penyayang dan Maha Pengasih, kenapa Allah membiarkan bahkan mentakdirkan saya murtad? Maksudnya seperti itu. Kan takdir kita sudah ditulis mulai dari dalam kandungan. Betul. Betul. Takdir. Nah itu poinnya Pak. Takdir kita sudah ditulis. Teman-teman perhatikan. Di dalam kepercayaan dan keyakinan Islam. Dan saya juga recall teman-teman Islam yang masih belum sadar ya. Di dalam kan sebelum kalian lahir, saat kalian masih dalam posisi ruh, kalian itu ditanya 70 kali lebih oleh ilah kalian. Sanggup gak kalian menjalankan hidup di dunia? Sesuai dengan narasi Bapak tadi, dari mulai di jabang bayi sampai nanti kita mengalami kematian, itu sudah dituliskan oleh Allah garis kehidupan kita semua. Pertanyaan saya Pak, Bapak tahu nggak ada hadis yang menyatakan bahwa semua, perhatikan ya Bang RK teman-teman, ini luar biasanya Islam, saya nggak tahu kenapa mereka percaya mereka ajaran rahmatan lil alamin. Di dalam hadis yang sahih, itu dikatakan semua manusia tidak akan terhindar dari dosa zina.
Karena Allah telah memberikan porsinya masing-masing. Bayangkan, Allah telah memberikan porsi dosa zina masing-masing terhadap manusia. Dari mana Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah? Kalau misalkan dari lahir sampai mati, Allah telah membagi porsi. Porsi bagi saya nanti akan berdosa zina sekian persen. Porsi bagi kamu berdosa zina. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan itu tidak bisa dihindari. Itu hadis sahih. Gimana bisa? Gimana Pak? Kalau nggak bisa jawab murtad aja Pak. Kalau nggak bisa jawab murtad aja Pak. Saran saya. Dalam pikiran Bapak, apakah Allah Bapak dengan Allah kami, Allah yang betul-betul sang pencipta satu-satunya, sang Bapa, Firman dan Roh Kudus itu bagaimana? Apakah sama seperti ilah Bapak? Beda? No. Kita baca dalam 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4 berbicara mengenai takdir. Takdir yang diajarkan oleh kekristenan sedari mula dalam Alkitab itu berbeda dengan takdir dalam Islam. Ya. Kita percaya predestinasi. Predestinasi itu apa? Predestinasi itu adalah ketetapan sejak semula yang Allah telah berikan kepada setiap manusia mengenai keselamatan. Ada di mana? 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4, Pak. Perhatikan, saya boleh tantang Islam, mau Bapak boleh silahkan. Mau orang Islam 4.100 orang yang nonton nyerobot antri nggak apa-apa, silahkan Bang RK bantah dalil. Apakah ada di dalam Al-Quran Allah menginginkan semua manusia selamat? Kalau di Alkitab ada. Di mana? 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Kita baca. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah juru selamat kita yang menghendaki, perhatikan. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Perhatikan, Allah kami menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Saya tanya balik. Sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 7. Ini saya sudah counter dulu nih sebelum ada Islam yang berani bantah Alkitab. Anda boleh buka Al-Baqarah ayat 7. Allah itu tidak sudi dan tidak rela dengan orang semuanya selamat. Allah akan mengunci sebagian orang. Baca Al-Baqarah 7. Wa ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim. Allah akan mengunci, Allah akan menutup pintu hati mereka. Jadi kalau ada orang yang tidak selamat itu karena Allah. Beda Pak. Allah kami menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Allah Bapa ketika Bapak buka Al-Baqarah itu baru surat kedua dalam Al-Quran urutannya. Bapak selesai baca Al-Fatihah, baca Al-Baqarah, Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudalil Muttaqin dan seterusnya. Bapak baca ayat ketujuhnya, baru ayat ketujuh Bapak temukan di situ ternyata penyebab manusia menjadi kafir, manusia menjadi murtad, manusia menjadi jahat dan seterusnya. Itu Bapak baca sendiri dalam Al-Baqarah 7. Siapa penyebabnya? Saya bukakan aja ya, supaya kita bisa terang-terangan di sini. Kita bukakan penyebab semuanya ada. Kalau di dalam Alkitab, kejahatan, dosa itu ada karena apa? Karena hawa nafsu manusia yang berlebihan, yang dipengaruhi oleh godaan dan tipuan si jahat. Tidak pernah Allah menghendaki adanya kejatuhan dosa. Tapi kalau kamu baca kitabmu sendiri, Pak, kalau Bapak imani Bapak, kitab punya Bapak sendiri, baca tuh kan, Al-Baqarah ayat 7. Nih, Al-Baqarah ayat 7 baca. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Pada penglihatan mereka ada penutup dan bagi mereka azab yang sangat berat. Jadi kalau mereka menuduh orang Kristen, mereka mah susah dibilangin hatinya terkunci, matanya tertutup. Itu bukan orang Kristen sendiri yang tutup dan kunci. Itu Allah kamu. Bukan ayat itu. Terusan bukan ayat itu, bukan cuma ayat itu ya. Ada terusannya. Saya sudah bawa ke surat apa itu? Iya, surat apa? Surat apa? Silakan. Ya surat sayangnya apa? Saya nggak bawa penjelasan, maksudnya tidak bawa Al-Quran gitu kan. Saya nggak siap, cuma saya tuh ada menemukan live kalian itu saya tertarik. Nah, nggak apa-apa gini Pak, nggak apa-apa gini. Kalau di Bang RK ya, di live Bang RK terutama, orang-orang itu diajak untuk sadar. Jangan Islam terus. Bapak harus sadar. Kenapa? Karena seperti saya, ribuan orang, jutaan orang di luar sana Pak, kita sudah sadar. Kebenaran itu hanya di dalam Yesus Kristus. Keselamatan itu hanya milik Yesus Kristus. Bapak percaya nggak? Kalau saya ngomong seperti ini, saya sudah baca seluruh dalil-dalil yang ada di dalam kitab suci yang Bapak punya sekarang, yang saya dulu imani, itu tidak ada satupun yang menjamin bahwa semua orang akan selamat. Perhatikan Pak, kita pakai analogi gini ya, singkat.
Kalau berbicara mengenai Tuhan, Tuhan itu menciptakan manusia itu untuk saling mengasihi sesuai dengan gelar Tuhan. Seperti di dalam Islam, meyakini Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Artinya, kasih Allah terhadap ciptaannya itu lebih daripada ciptaan mengasihi ciptaan, betul? Sekarang, kalau berbicara Allah mengasihi ciptaan, saya tantang semua Islam di sini, berani nggak buktikan sesuai dengan Alkitab kalau saya cuma pakai satu ayat. Ayat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengkaruniakan putranya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Saya tantang, ada tidak ayat pembanding yang sama di dalam Quran, Allah menganugerahkan keselamatan untuk seluruh dunia loh. Bukan hanya Islam, bukan hanya sebagian orang. Ada tidak di dalam Islam? Yang dimaksud di kitab Kristen Allah itu sebagai siapa, maksudnya seperti itu. Allah itu hakikat, gelar Pak, bukan personal, bukan nama pribadi. Allah itu hakikat. Ini yang tidak dipahami oleh orang-orang Islam. Kita menyebut Allah, Allah kami, Allah Tritunggal Maha Kudus. Jangan keliru dengan pemahaman bahwa mentang-mentang ada 3 pribadi, adanya 3 Allah. Bukan. Allah kami tetap Esa. 1 Timotius 2 ayat 5. Sebab Allah itu Esa, dan Esa pula perantara antara Allah dengan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Allah kami tidak ada 3, Allah kami Esa. Kenapa ada 3? Pribadi itulah yang saling menyatakan dan saling mengasihi. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kalau Bapak tanya tadi siapa itu Allah Sang Bapa? Allah Sang Bapa itu Sang Sumber. Kalau teman-teman tadi bingung, kenapa Bang RK menjelaskan kok tiba-tiba Tritunggal, tiba-tiba Bapak. Teman-teman jangan bingung. Kenapa? Karena dalam perjanjian lama pun, Pak, kalau ditanya kenapa disebutnya Sang Bapa, kenapa? Ya karena untuk merujuk pribadi yang juga digambarkan dalam kitab perjanjian lama dalam Daniel 7 ayat 13. Di sini dikatakan apa? Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Ia datang kepada, perhatikan, yang lanjut usia. Maka untuk inilah kita menyebut pribadi itu sebagai Sang Bapa yang lanjut usianya itu. Ini penglihatan Nabi Daniel, Pak. Kalau Bapak bertanya, Nabi Daniel ini nabi besar dalam keyakinan kekristenan dan juga Yahudi. Melihat penglihatan Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Itu sebab kami menyebut Sang Bapa. Lalu anak manusia di sini kalau Bapak baca, anak manusia inilah Yesus Kristus. Anak manusia. Ini penglihatan Nabi Daniel, teman-teman. Nubuatan dalam perjanjian lama. Nah, ada korelasinya dengan Matius 11 ayat 25 di mana tadi Bang RK katakan bahwa Tuhan Yesus diberikan kuasa. Kenapa? Mari kita baca ayat selanjutnya. Kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan serta kedudukan sebagai raja. Maka kalau kita baca kembali ketika dikatakan anak manusia ini datang kepada yang lanjut usianya, ini berbicara kepada Tuhan Yesus. Tentang Tuhan Yesus. Kenapa? Karena tadi Matius 11 ayat 25 ketika dikatakan apa? Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Maka ayat 26 Yesus katakan apa? Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu, semua telah diserahkan kepadaku. Jadi Yesus hanya menegaskan kembali peristiwa yang sempat disaksikan dalam penglihatan Nabi Daniel tadi. Daniel 7:13. Di mana Sang Bapa itu apa? Menyerahkan kepadaku oleh Bapakku. Ya. Makanya Yesus dikatakan apa? Tuhan yang mempunyai segala kuasa. Nah, makanya dalam Matius 11 ayat 25 kenapa Yesus bersyukur kepada Bapa? Karena pun dalam perjanjian lama, dalam Mazmur dikatakan bahwa Sang Bapa ini juga berbicara kepada anak. Nah, inilah yang Islam tidak pahami dengan konsep Allah. Jadi kan Yesus itu anak manusia berarti. Yesus gitu. itu adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Dia disebut anak manusia untuk merujuk kepada kemanusiaannya dan untuk menggenapi nubuatan Nabi Daniel. Dan juga dalam Amsal 30 ayat 3 sampai dengan 4. Nih.
Amsal 30 ayat 3 sampai dengan 4. Juga tidak kupelajari hikmat sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke sorga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Perhatikan siapa nama A-nya dan siapa nama anaknya. Amsal 30 ayat 3 sampai dengan 4. Berarti Yesus itu punya Bapa kan? Punya Bapa. Allah sang Bapa, betul. Di mana Yesus punya sang Bapa, nggak usah diketawain dan nggak usah heran. Nih, bentar, saya kasih unjuk Yesus itu. Berarti bapaknya Yesus itu Allah gitu, maksudnya. Yesus sehakikat dengan Allah sang Bapa, karena Yesus adalah Firman yang berasal dari sang Bapa. Nih, perhatikan, makanya saya pelan-pelan. Yohanes 8 ayat 42. Kata Tuhan Yesus apa? Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku datang dari Allah, dan sekarang aku ada di sini. Lagi pula aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Tuhan Yesus adalah Firman yang berasal dari dalam diri Bapa. Kan berarti Bapa Allahnya itu yang mengutus. Ya, Allah sang Bapa yang mengutus Yesus yang adalah Firman-Nya. Yesus adalah firman Allah yang diutus oleh Allah Bapa. Betul, kita baca dalam Yohanes 1 ayat 14. Betul, Bapak udah tinggal sebentar lagi. Belajar perlahan-lahan. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya sudah ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Sang firman Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Firman itu bersama Allah. Maksudnya firman itu manusia apa berbentuk ya seperti apa menurut pandangan di agama kalian itu maksudnya? Kita baca di sini, firman itu adalah Allah. Jadi hakikatnya berbicara tentang hakikat yang ilahi. Bahwa hakikat Yesus, kita kan tadi saya sudah bilang, Yesus disebut anak manusia dan disebut anak Allah untuk merujuk kepada dua kodratnya, Pak. Kalau dalam Islam disebut dengan kalam lafzi dan kalam nafsi. Kalimatullah, firman Allah itu, Yesus itu punya dua kodrat, Pak. Dua kodrat itu manusia dan Allah, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Bapak nggak usah bingung, nggak mungkin. Manusia separuh Tuhan begitu? Tidak separuh-separuh, perhatikan. Islam, ini yang disebut dalam konteks Al-Quran. Tahu Bapak punya Al-Quran kan? Nah, Al-Quran yang Bapak pegang, itu mempunyai dua kodrat. Kalam lafzi, perhatikan, dengarkan baik-baik. Kalam lafzi dan kalam nafsi. Mana yang diciptakan, mana yang tidak diciptakan. Mana yang kholik, mana yang bukan kholik. Atau dalam istilah kekristenan, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, yaitu Yesus Kristus. Sampai sini paham, Pak? Jadi tidak separuh-separuh, tidak. Tapi sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Nggak separuh-separuh. Ya, karena keilahian Yesus Kristus tidak berkurang karena kemanusiaannya. Pun kemanusiaan Yesus Kristus tidak berkurang karena dia adalah sejatinya Allah itu sendiri. Bagaimana hal ini mungkin? Karena Allah itu adalah melampaui segala sesuatu, tidak dibatasi oleh kemungkinan-kemungkinan yang difikirkan oleh manusia. Maka ketika Yesus dikatakan sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, tidak mustahil. Kenapa, Pak? Saya bisa buktikan ratusan ayat di dalam Alkitab Perjanjian Baru di mana Tuhan Yesus mendeklarasikan dirinya sebagai Allah itu sendiri. Sekalipun dia dalam kemanusiaannya. Iya. Jadi gini ya, jangan terkecoh dengan komentar di bawah. Yesus itu bukan Allah Bapa. Yesus itu firman yang berasal dari dalam diri Bapa. Kalau Islam bingung, Islam itu percaya kalimatullah dan ruhullah. Yesus itu kalimatullah karena Yesus firman Allah. Bedanya di dalam Islam, kalimatullah ini menjadi buku, sedangkan kami kalimatullah menjadi manusia. Kalau Bapak tidak percaya konteksnya sama, sekarang saya tanya, Bapak pernah dengar nggak perayaan Nuzulul Quran? Ya, dengar. Nah, Nuzulul Quran itu artinya apa? Artinya apa? Nuzulul Quran artinya apa? Iya, waktu turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran. Jadi teman-teman, di dalam Islam pun mereka merayakan Hari Raya Natal. Bedanya kita percaya Hari Raya Natal artinya turunnya firman Allah menjadi manusia, artinya kelahiran Yesus Kristus firman Allah itu. Sementara mereka merayakan kelahiran firman Allah menjadi buku.
Itu sama. Itu poinnya. Jadi Yesus Kristus dikatakan firman Allah, kalimatullah, dan kalian juga tiru perayaannya. Itu karena memang Yesus sejatinya Allah dan sejatinya manusia. Jadi kalau Bapak merayakan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, kami merayakan sudah dari sebelum adanya Islam, lahirnya Yesus Kristus yang menjadi manusia. Itulah yang ada di dalam Injil Yohanes ini, firman yang telah menjadi manusia. Karena apa itu? Al-Quran. Gitu Pak. Nah, silakan saya kembalikan dengan Bang RK. Saya tidak mau berlama-lama. Silakan, ini roomnya Bang RK. Silakan, Ada pertanyaannya, Bang? Ini deh Ibad ya, mungkin kali kita bisa diskusi lagi. Mohon maaf ya sekarang ini karena saya cuma bertamu di sini. Oke. Kalau ada niat untuk masuk Kristen Pak, hubungi kami aja Pak ya. Kayaknya kita harus lebih intens diskusi. Lebih maksudnya agar kita bisa saling tukar pendapat, bisa berdiskusi kembali atau besok malam begitu ya. Ada teman saya Pak, ada teman saya di Madiun Pak, ada teman saya di Madiun, Ustadz juga Pak. Sekarang udah Kristen dia Pak. Ya baru saya jumpai dia Pak. Dia ya, maka dari pendapatnya enak. Sekarang tidak punya persiapan apa-apa, tidak bawa Al-Quran, tidak bawa penjelasan. Jadi saya tidak bisa berkomentar apa ya.